sekarang kita akan membahas rangkaian feedback. Oke, sejatinya rangkaian op-amp ini kita bisa konfigurasi sebagai rangkaian feedback seperti yang di bawah ini. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah bentuk dasar dari sistem tertutup atau closed loop. Ya. Oke, nah sekarang kita coba turunkan ini persamaan dari tertutup ini. Misalkan dia memiliki set point sinyal VS, ya. Jika punya sinyal VS, kemudian outputnya adalah V output. Kemudian feedbacknya ini adalah VF. Kemudian ini setelah dikurangi feedback VI. Ya. Kita bisa dengan mudah menurunkan persamaan output terhadap inputnya. Ya, kita coba turunkan sekali lagi ya. Jadi ini peran pertama yaitu output sama dengan input kali G. Kemudian feedback ini sama dengan output dikalikan H. Kemudian persamaan ini ya, VS dikurangi VI sama dengan VS dikurangi V feedback. Ya. Oke, kemudian kita substitusikan ya. Jadi ini dan VF ini disubstitusikan. Jadi VI yaitu VO per G VS kurangi VOH. Oke, nah sekarang kita samakan ya VO nya ya. VS sama dengan kita dapatkan persamaan ini ya. Ini sama persis yang kita pelajari di sistem kendali ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana hubungannya ini closed tertutup ini kita manfaatkan di op-amp ya. Jadi ini topologinya ini hampir sama ya. Jadi ini mulai sinyal input source kemudian output. Nah, kemudian di sini outputnya ini dia ke dalam sebuah sistem ya. Nah, sistemnya ini. Jadi kan setelah output ya, dia ke feedback ya. Feedbacknya ini sistem H ini ya. Nah, ini adalah sistem ini. Ini apa? Voltage divider ya. Ini voltage divider. Jadi sistemnya adalah H sama dengan voltage divider ya. Jadi kita ambil tegangan ini berarti R2 R1 plus R2. Ini hanya ini. Nah, kemudian VI-nya apa? VI-nya ini adalah sebenarnya ini perbedaan antara VS dengan VF ini ya. Jadi ini kan plus min ya. Jadi masukannya op-amp ini adalah selisih antara dua inputan ini ya, dua inputan. Oke. Nah, memang kalau di sinyal di op-amp ideal ini kita bisa anggap sama ya. Tapi di sini ini ada terdapat perbedaan tapi sangat kecil sekali ya. VI-nya sangat kecil sekali. Karena kita asumsinya G-nya ini kalau di op-amp ini adalah jadi dia A open loop ya. Penguatan open loop ini adalah tak hingga. Tak hingga ya. Jadi sistemnya G-nya ini tak hingga. Ini hanya adalah voltage divider. Ini untuk op-amp ideal ya. Nah, sekarang kita coba masukkan persamaan yang bawah ini. Oke, saya hapus dulu. Oke,
Kita tulis G aja dulu ya. Kemudian 1 plus G dalam kurung R2 R1 plus R2 ya. Oke, kemudian kita sederhanakan ya. Ini kita bagi dengan G semuanya, jadinya 1 per G plus R2 R1 plus R2 1 per G. Oke, kita berhenti di sini ya. Tadi untuk kasus op-amp ideal ya, jadi ini kita berhenti di sini ya. Untuk kasus op-amp ideal, G-nya ini tak hingga ya. G-nya tak hingga. Jadi ini untuk op-amp ideal nih, makanya misalnya ini G-nya dimasukkan tak hingga, maka hasilnya adalah 0 ya. Jadi 0 tinggal persamaan ini saja ya. Seper R2 bagi R1 plus R2. Atau dengan kata lain R1 plus R2 bagi R2 atau 1 plus R1 bagi R2. Nah, dari sini kita bisa lihat, ini kan kita sudah mengenal hubungannya ini ya, persamaan ini. Ini adalah untuk op-amp yang non-inverting ya. Ini non-inverting dengan asumsi dia op-ampnya ideal. Nah, jadi A-nya ini tak hingga ya. Ini tak hingga. Tapi apabila op-ampnya itu tidak ideal ya, tidak ideal, maka kita harus perhitungkan juga faktor G-nya ini ya. Ya, mungkin G atau A open loop-nya ini berbeda-beda tiap op-amp ya. Ada yang idealnya memang tak hingga, tapi mungkin ada yang 200.000, ada yang 1 juta. Itu akan berpengaruh terhadap penguatan op-amp itu sendiri ya. Oke, ya, jadi sekali lagi ini kita bisa buktikan kalau op-amp ini adalah salah satu aplikasi dari sistem kontrol tertutup. Oke, nanti Anda bisa aplikasikan di rangkaian yang lain, misalkan rangkaian yang inverting atau osilator, ya, integrator dan sebagainya. Ya. Oke, terima kasih.